luar biasa. Yang satu ada di barat, yang satu ada di timur. Satu di Palembang, sedang berada di Palembang, dan yang bunda satunya ada di Mimika bagian timur. Wow, boleh ya? Kita kenalan dulu dong ya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada bunda kita dari timur dulu nih, karena matahari terbitnya dari timur. Ada Bunda Haji Rampeani Rahman SPD. Nah, beliau ini tinggal di daerah Mapurujaya ya. Beliau aktivis, perempuan aktivis. Jadi kita hari ini akan mengulik tentang beliau, tentang inspirasi dari beliau. Kita akan belajar banyak dari beliau pada hari ini ya. Jadi teman-teman harus stay tune terus sampai akhir. Beliau mempunyai 3 orang anak ya. Dan pendidikan SD, SMP, SMA, beliau menempuh sarjana pendidikan. Kalau boleh tahu jurusan apa nih, Bu? Pendidikan dasar umum. Pendidikan dasar umum. Wow, jadi tentang pendidikan. Makanya aktivis dan pemerhati pendidikan. Beliau juga punya yayasan ya, Ibu ya. Nanti kita akan bercerita juga tentang perjalanan beliau bagaimana. Wah, banyak penasaran nih pasti. Oke, yang kedua ada yang nggak kalah hebatnya juga nih dari pemateri kita yang pertama. Ada Bunda Fitriani Najib. Wah, assalamualaikum, Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sekarang masih menjabat sebagai ketua wilayah Salimah Papua ya. Beliau sekarang sedang ada di Palembang ya, Bu ya. Iya benar di Palembang. Di Palembang. Beliau mempunyai 2 orang anak. Yang satu sudah SMA ya, SMA kelas 2, dan yang satunya sedang baru SMP ya, SMP kelas 3. Wow. Beliau juga punya aktivitas yang sangat sibuk. Beliau seorang daiyah. Beliau punya banyak binaan ya, terutama di ibu-ibu yang mengaji, belajar mengaji, terus taklim dan sebagainya. Tapi beliau masih bisa memanajemen waktunya. Kalau teman-teman mengikuti Facebook beliau, bahkan setiap pagi itu beliau rutin berjalan sebanyak 5 meter. 5 kilometer, 5 meter. Wah, saking groginya saya ini hari ini. Berhadapan dengan 2 orang figur perempuan yang luar biasa gitu. Yang akan kita kulik inspirasi kehidupan pada sore hari ini. Baik, mungkin saya dari yang terdekat dulu. Dari Bunda Yani nih. Saya manggilnya Bunda Yani ya. Boleh. Beliau ini sangat ramah, teman sahabat-sahabat RKI semuanya, Masya Allah. Beliau termasuk tokoh perempuan, terutama di Mimika Timur. Beliau ini, kalau saya mengibaratkan beliau ini yang membuka jalan, ya, penebas hutan. Benar gak nih, Bu? Bu Yani lahir dan besar di Mapurujaya sini, atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Amelongo di mau itimi. Saya lahir di Asmat. Ya. Wow. Kemudian tanggalnya 25 Desember 1980. Jadi hari kelahiran saya itu semua seluruh dunia merayakan. Betul. Karena tepat di hari Natal ya, buat saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Kemudian mengikuti profesi orang tua yang bertugas di Asmat, kemudian berpindah ke Timika tahun 89 dan akhirnya menetap sampai sekarang. Wow. Seperti itu. Itu Timika saat itu kondisinya mungkin belum seperti sekarang ya, Bu? Oh iya, Timika pada saat itu mobil hanya 2 waktu itu. Kemudian di tempat tinggal kita di sini di Mimika Timur belum ada PLN pada saat itu. Kita masih hidup dibilang primitif juga, lingkungannya bisa dikatakan seperti itu. Karena bertemu dengan manusia itu hitung jarak, hitung waktu baru bertemu. Kemudian pada saat itu jalannya kondisinya belum aspal, masih selebar 1 meter. Jadi pada saat itu memang kita harus dan harus bisa menerima kehidupan seperti itu dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang memang dari awalnya
dari Asmat yang terkenal dengan budayanya, dengan lingkungan budaya seluruh dunia, bahwa di sana itu kanibal ya. Jadi pasti orang berpikiran bahwa Asmat itu seperti apa begitu kalau kita sudah berbicara kanibal. Tetapi ternyata pada saat itu kita hidup di sana, toleransi antar umat beragamanya kita kedepankan, karena kita harus menerima bahwa Papua ini beragam. Apalagi berbicara tentang agama, kita tidak bisa terlalu primitif, kita tidak bisa terlalu fanatik dengan kehidupan, tetapi kita harus mengutamakan hablul minanas, sehingga kehidupan itu kita bisa jalan membentuk kehidupan yang seperti di agama Islam katakan bahwa sakinah, mawaddah warahmah, dan mendapatkan rahmatan lil alamin. Wow, luar biasa. Saya membayangkan saat itu ya, wah luar biasa. Ya. Berarti kita beruntung ya. Ya, Timika udah beruntung. mengenal Timika udah dalam kondisi saat ini. Ya. Baik. Nah, Bu, kita berbicara tentang keluarga nih, Bu Ani. Bu Ani juga. Dari mungkin Bu Ani duluan nih. Tentang keluarga, arti sebuah keluarga menurut Bu Ani sendiri itu seperti apa, Bu? Keluarga itu buat saya kalau kita mengartikan ke sebuah kalimat itu sebenarnya ada keindahan di situ. Keluarga itu ibarat sebuah negara kecil yang dibangun oleh dua pemimpin, dalam arti di sini adalah suami istri dan warganya adalah anak-anak. Sehingga keluarga itu ibarat sebuah negara kecil yang kita bisa menciptakan negara itu adalah negara yang paling nyaman, dan menjadikan keluarga itu adalah ibarat surga dunia. Karena disitulah kita mendapatkan kasih sayang, disitulah kita mendapatkan suka duka kehidupan, dan disitulah kita bisa menjadikan proses pembelajaran hidup sampai ke tingkat kematangan, dan tidak itu kita kembali ke kita sendiri untuk membentuk suatu keluarga itu. Dan itu yang tadi saya katakan bahwa keluarga itu sebuah negara kecil yang kita bisa menjadikan keluarga itu ibarat surga kita dan ibarat neraka kita. Tetapi pada dasarnya semua orang menginginkan bahwa keluarga itu adalah surga kecil yang diciptakan oleh isi dalam keluarga itu sendiri, sehingga bisa menjadi sesuatu yang menjadi tempat perlindungan di dunia. Wah, luar biasa. Kalau dari Bu Ani sendiri nih, Bu Ani, yang lagi berjauhan ya, kita di Palembang. Suara saya jelas ya, Bu Ani ya? Kalau menurut Bu Ani sendiri nih, Bu Ani, arti sebuah keluarga itu seperti apa, Bu Ani, dan mungkin ada bagaimana pola asuh, mungkin bisa diceritakan gitu yang sampai saat ini bisa ditanamkan Bu Ani di keluarga Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa bersama-sama membersamai di acara ngobrol mak-mak Timika, walaupun saya berada di luar Timika ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, tadi langsung saja arti sebuah keluarga ya. Lanjut dalam ayat walladzina yattaqul ladzina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi arti dalam tadi sudah disampaikan juga dalam arti dalam sekeluarga adalah lembaga terkecil ya gitu. Lembaga terkecil dalam masyarakat. Jadi dia paling kecil gitu. Dan merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan gitu, antara laki-laki dan perempuan, ada pria dan wanita yang di dalamnya kita melaksanakan sesuai syariat agama Islam, sesuai dengan syariat misalnya berbeda di saudara kita yang dari luar Islam. Jadi punya tujuan gitu, punya tujuan dari pernikahan tersebut. Dan dari awal pernikahan dibangun rumah tangga Islam adalah, atau rumah tangga yang kita punya di Timika ya, terus di Timika ada agama selain dari Islam,
keluarga, kalau Islam itu ada tujuan dalam berkeluarga itu sakinah, tadi disampaikan juga sakinah, mawaddah dan rahmah gitu Betul. ya. Di mana di dalamnya terdapat kasih sayang gitu ya. Bagaimana ketika keluarga antara ayah, ibu, kemudian anak ada komunikasi gitu ya, ada komunikasi yang baik di dalam keluarga, ya tentunya diawali dengan belajar. Dengan belajar. Itu untuk keluarga. Jadi bagaimana di dalam keluarga tersebut, keluarga yang harmonis dan keluarga dambaan setiap muslim harus sesuai dengan ajaran agama kita, gitu, agama Islam. Dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara gitu ya dalam keluarga. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan gitu. Bagaimana kita mendapatkan keluarga yang di dalamnya ada kasih sayang, kemudian di dalamnya ada tentram, kemudian dibangun dengan nilai-nilai Islam tadi. Diawali dengan tujuan yang akhirnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Bu Ani melanjutkan yang tadi ya, sekaligus tadi Bu Ani sudah menjawab gitu ya. Kira-kira Bu Ani mungkin bisa berbagi kepada kami gitu ya, berbagi kepada sahabat-sahabat RKI yang di rumah. Kira-kira apa sih pola asuh yang mungkin berbagi pengalaman pola asuh yang diajarkan oleh orang tua Bu Ani dulu di rumah seperti itu, yang itu terbawa gitu sampai sekarang seperti itu. Ya, baik. Di dalam keluarga ya, saya sendiri dengan orang tua semenjak kecil kita ditanamkan dulu dengan masalah pendidikan ya, pendidikan agama sejak dini gitu ya. Jadi itu awal kita diajarkan untuk belajar agama. Ya mungkin kita juga dengan anak-anak kita nantinya awal pendidikan adalah sejak dini itu adalah agama gitu ya. Karena agama adalah sebagai benteng, sebagai pegangan bagi kita, bagi anak-anak kita ya, terkhusus anak-anak kita dan saya sendiri gitu. Dari orang tua banyak pelajaran yang bisa didapatkan adalah bagaimana orang tua dari awal kecil itu mengajarkan kalau kita di sekolah gitu ya, kalau di sekolah dapat pembelajaran hanya teori, tapi di rumahlah kita dapat teori dan di rumah kita mempraktekkan, seperti misalnya sholat gitu ya. Jadi anak itu diawali bagaimana ketika dia sejak kecil gitu sholat, insya Allah ketika besarnya sudah terbiasa gitu, walaupun diawali dulu dengan keterpaksaan. Ya biasanya untuk membiasakan kita awali dulu dengan keterpaksaan. Dan keterpaksaan di sini bukan keterpaksaan yang hanya keterpaksaan yang membuat anak menjadi beban gitu ya. Keterpaksaan di sini bagaimana kita memotivasi ya, memotivasi anak-anak kita. Jadi orang tua kami dulu mengajarkan sejak awalnya seperti itu. Jadi bagaimana mengenal pencipta kita gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala, sejak dini diajarkan bagaimana kita mengenal Islam gitu ya. Ya terutama salat gitu ya. Oke, berarti kalau di keluarga Bu Ani ini yang pertama kali ditanamkan adalah tentang sholat. Kalau di Bunda Yani, mungkin pola asuh yang apalagi dengan nuansa yang dulu seperti itu ya, di Asma terus di sini gitu, yang ya mungkin orang sudah banyak tahu akses untuk ke pendidikan sebagainya, tapi dengan Bu Yani terbentuk sehebat sekarang itu kan berarti ada pola asuh yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, mungkin bisa berbagi dengan kami sahabat-sahabat RKI semua, pola asuh seperti apa yang mungkin masih diadaptasi ini sama Bunda Yani di keluarga sekarang. Kalau pola asuh saya setuju ya dengan Bu Ani tadi ya, bahwa pola asuh dalam sebuah keluarga itu didasari dengan pendidikan agama. Berawal dari pendidikan orang tua yang harus memang mendidik, membentuk anak itu dengan pendidikan agama. Saya kira semua agama, baik agama Nasrani, agama Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, itu pasti mengajarkan tentang kasih sayang dan kebenaran. Disitulah keluarga bisa membentuk satu pola asuh sampai menciptakan dan melahirkan generasi anak cucu keturunan dengan didasari dengan pendidikan agama. Karena tadi yang sudah dikatakan sama Mbak Ani tadi bahwa segala sesuatu kalau tidak didasari dengan agama, setinggi apapun pendidikan nasionalnya pasti akan terkalahkan dengan pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini membentuk kita menjadi seorang baik itu yang akan membentuk keluarga, anak cucu keturunan, kemudian lingkungan.
kalau didasarkan dengan agama, kemudian berbicara iman, berbicara takwa, berbicara ibadah, insya Allah pola hidup di dalam keluarga itu pasti terarah dan pasti dibaluti dengan nuansa rohani. Sehingga kalaupun ada kita berhadapan dengan zaman milenial seperti ini, mau diobok-obok dengan zaman yang modern apapun, dia tetap kembali pada dasar kehidupan yang beriman dan bertakwa. Itu salah satu kunci sukses daripada pola hidup yang terbaik di antara baik. Saya kira seperti itu. Apalagi kita hidup di nuansa Papua seperti ini kan, dengan agama yang beragam, dengan kehidupan yang beragam, dengan suku yang beragam, otomatis itu kembali ke kasih, kembali ke sayang, kembali ke pola hidup agama, dan insya Allah terbentuklah pola hidup yang saya kira itu sangat sempurna kalau semua keluarga itu didasari dan dibentuk dengan pola agama. Berarti itu juga dulu yang diajarkan oleh ayah dan ibu dari Bunda Yani ya. Betul. Gitu. Orang tua saya hidup di Papua ini, datang merantau di Papua dari tahun 69, yang masuk sebagai pejuang pembebasan Irian Barat. Memang beliau sudah sebagai salah satu tokoh agama dan tokoh politik yang memang partainya dari partai yang berdasarkan dengan agama. Bukan berarti semua partai tidak bertindak, tetapi ada beberapa partai yang memang dituntut untuk lebih mengutamakan dasar-dasar keagamaan lebih dikedepankan, sehingga alhamdulillah sampai saat sekarang kami bisa menjadi generasi penerus, dan itu yang saya menjadikan pola hidup ke kemasyarakatan, keagamaan, lingkungan setempat, dan dibawa kemana saja pasti enak. Karena kita berbicara iman dan takwa itu, saya kira semua orang pasti didasari kehidupan iman dan takwa ini berbicara pasti tujuannya sama. Ada kasih sayang, ada saling menghargai, ada toleransinya dapat, ada semuanya pasti dapat. Karena dasar agama ini mengajarkan kasih sayang, dan semuanya sudah dapat di situ. Wah, berbicara luar biasa tentang sekali. Iya. Tuh orang tua memang luar biasa Ya, ya Bu. dasarnya memang harus orang tua mengajarkan pondasi kehidupan anak-anak itu terbentuk dari awal sampai dengan umurnya yang mampu bisa mengelola kehidupannya sendiri. Itu yang terpenting adalah agama. Berarti sama dengan pendapatnya Bu Ani tadi bahwa pendidikan itu ya dasarnya dari rumah. Dasarnya gitu. dari rumah. Jadi apapun kondisinya di lingkungan kita, kalau di rumahnya dikuatkan, taruh rumah tadi kalau di keluarga Bu Ani adalah ditekankan sholatnya dulu seperti itu kan, karena itu pondasi. Wah, luar biasa. Berarti begitu ya teman-teman, sahabat RKI salah satu yang inspirasi kita. Wow, luar biasa. Sudah baru sedikit ya, tapi yang terkulik masya Allah ilmunya udah ilmu berat banget nih. Nah sekarang kita ke Bunda Yani lagi nih. Bunda, kiat-kiat nih Bunda agar terwujud keluarga yang harmonis di tengah mungkin aktivitas kesibukan kita, di tengah kondisi polemik yang ada sekarang gitu ya, tentang banyaklah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin kiat-kiat gitu ya, mungkin bisa dibagikan dengan kami agar keluarga itu harmonis, terus samara, dan keluarga itu akhirnya menjadi keluarga yang berkualitas. Jadi berkualitas itu kan tidak hanya untuk keluarga itu saja, tapi berkualitas itu berdampak ke lain seperti itu. Kalau di Bunda Yani sendiri seperti apa? Salah satunya adalah mengutamakan dan menjunjung tinggi hormat kita kepada imam. Suami. Betul, ya. Dalam arti adalah suami. Karena restu daripada seorang istri untuk menjalankan semua aktivitas itu berawal dari kesuksesan seorang perempuan, seorang istri yang sudah berkeluarga untuk bisa melaksanakan semua aktivitas baik di dalam maupun di luar. Kuncinya adalah menghargai imam. Karena di dalam keluarga, di dalam satu rumah tangga atau keluarga itu yang tertinggi adalah suami.
Sehebat apapun kita seorang perempuan, setinggi apapun nilai pendidikan kita, setinggi apapun nilai agama kita, tetapi kalau kita tidak patuh kepada suami atau pemimpin kita di dalam negara kecil kita, keluarga dan rumah tangga ini semuanya akan sia-sia. Kemudian yang kedua, kita harus menjadikan semua apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan, baik itu sebagai istri, sebagai aktivis di luar, sebagai pemerhati, sebagai peduli, kalau kita melandaskan itu semua dilandasi dengan ibadah, insya Allah semua nilainya dapat. Yang tadi berawal dari restu suami, kemudian berlandaskan dengan ibadah, insya Allah. Yang tadi tidak bisa jadi bisa, yang tadi mungkin kita hanya mengharapkan penghargaan dari luar, namanya manusia ya. Sebelum itu kita sudah dapat sudah dapat, orang bilang apa ya, ridho, mendapatkan pujian dari suami, itu sudah menjadi satu nilai plus untuk memperkuat kita melangkah keluar. Berkahnya ya, ridhonya karena suami. Terkadang ada egois wanita karir dalam hal ini mungkin berbicara tentang penghasilan. Terkadang di zaman milenial ini yang terjadi banyak adalah kalau perempuannya ini sudah melebihi pemasukannya dibanding suami, terkadang etika sopan santun dan kewajiban dia sebagai seorang istri untuk menghargai imam ini sudah hilang. Sehingga keberkahan di dalam keluarga dan rumah tangga itu sudah tidak ada. Walaupun ada uang, tetapi nilai kebahagiaan itu kita tidak dapat. Nilai kasih sayang dari seorang suami itu kurang karena adanya rasa angkuh kita sebagai seorang perempuan yang berhasil, baik itu di nilai finansial maupun organisasi di luar rumah. Kalaupun mengerjakan pekerjaan pokok sebagai seorang istri di rumah, itu yang tadi saya katakan, kalau semua didasari dengan ibadah, insya Allah semua dikehendaki oleh Allah dengan yang terbaik. Wah, luar biasa. Berarti yang pertama, tips untuk harmonis, untuk selalu samara dan menjadi keluarga berkualitas itu kalau dari Bunda Yani, tipsnya adalah meletakkan penghormatan kepada suami. Ya. Apapun itu profesi kita, bagaimanapun kondisi kita. Nah, kalau dari Bu Ani nih, sama-sama Ani ya, jadi bingung. Kalau dari Bu Ani sendiri nih, Bu Ani, bagaimana Bu Ani? Bu Ani ini juga termasuk keluarga yang Masya Allah ya, gitu. Suami beliau juga aktivis gitu, dan beliau juga aktivis juga, daiyah Masya Allah gitu. Dan dua-duanya kalau bahasa Arabnya itu muntijah, artinya sebagaikan bunga itu semerbak seperti itu. Sama seperti dengan keluarga Bunda Yani, luar biasa. Bagaimana kalau dari Bu Ani sendiri ini, Bu Ani, kiat-kiat atau tips ya agar keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, yang samara dan menjadi keluarga yang berkualitas, Bu Ani. Baik, jadi rumah tangga atau keluarga yang harmonis itu tadi di awal saya sampaikan bahwa rumah tangga yang kalau dalam Al-Quran itu di Ar-Rum ayat 21 gitu. Ayati auzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi dari 3 kata yang kita ambil dari ayat itu, sakinah, kemudian mawaddah dan rahmah ya. Jadi bagaimana keluarga kita harmonis tersebut, di dalamnya seutuhnya ada kasih sayang tadi yang juga disampaikan oleh Bu Yani. Kemudian anggota keluarga saling menyayangi, saling mencintai gitu. Yang ketiga rahmah. Rahmah itu adalah bagaimana kita mendapatkan kasih sayang, saling memberikan ketentraman pada masing-masing gitu, pada keluarga kita ya, orang terdekat dengan kita, suami, anak-anak kita. Dan tentunya kiat tadi disampaikan, kiat untuk menjadi keluarga samara, salah satunya kita betul juga disampaikan ada pemimpin gitu ya, pemimpin kita kalau dalam rumah tangga suami. Jadi di balik kesuksesan istri itu ada suami di belakangnya, atau sebaliknya di balik kesuksesan suami ada istri gitu yang saling mendukung ya, saling mendukung, saling memberikan semangat gitu ya. Tentunya tadi juga disampaikan juga di Bu Yani ya, bagaimana kita ketika kita bersemangat, semua yang kita lakukan itu beribadah ya, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ketika kita untuk tadi yang untuk
berkualitas, untuk menjadi keluarga yang harmonis, tentunya kita berdoa gitu ya, saling mendoakan. Sangat penting sekali doa ini ya. Dalam keluarga kita dianjurkan untuk memperbanyak mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita akan diberikan kemudahan-kemudahan gitu ya dalam melaksanakan aktivitas dalam keluarga kita. Kemudian yang berikutnya adalah dijadikan sahabat juga gitu ya. Jadi kalau dalam pola pendidikan anak gitu ya, ada yang anak itu ketika umur sekian gitu dijadikan sahabat gitu. Nah, pasangan juga mungkin dalam keluarga gitu ya, dalam pasangan kita dijadikan sahabat, tempat kita bercerita, tempat kita meminta pendapat gitu ya. Bagaimana kita ketika dalam berkeluarga tidak ada yang harus dirahasiakan gitu. Jadi saling terbuka gitu, agar tadi salah satunya terwujudnya tadi dengan tadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Luar biasa. Berarti itu tadi ya, salah satu memang kuncinya harus, karena kadang benar kata Bunda Yani tadi, kalau kadang manusia perempuan itu punya ego yang akhirnya itu merusak keberkahan dalam rumah tangga. Kita melihat lah ya, banyak berita, banyak cerita mungkin di media sosial dan mungkin di sekitar kita bahwa rumah tangga itu yang hancur karena ya salah satu perempuan tidak taat kepada suami atau suami merasa tidak dihargai dan sebagainya seperti itu. Berarti memang salah satu tipsnya teman-teman sahabat-sahabat RKI yang ada di rumah, mungkin jadi pelajaran buat kita juga gitu, bahwa tips dasar yang pertama yang dimiliki oleh seorang istri untuk membangun keluarga yang harmonis, hamara dan sebagainya adalah ketaatan dan penghormatan kepada suami. Kita berbicara keluarga ini memang luas ya, tapi sekarang kita belajar berbicara tentang bagaimana cerita nih di Bunda Yani ini. Kan Bunda Yani aktivitasnya banyak ya di luar seperti itu. Saya kalau melihat Masya Allah gitu ya, dengan tenaga yang ekstra gitu ya, yang wah belum ngurus sekolah, belum ngurus yayasan, belum di organisasi, dan bukan ecek-ecek lagi di organisasi kan ya, di organisasi itu menjabat sebagai hampir semua organisasi menjabat sebagai pengurus harian, bendahara, sekretaris, bendahara gitu ya. Nah itu bagaimana Bu untuk mendapatkan support khususnya suami dan anak-anak ketika Bunda sibuk di luar, tapi anak-anak ini merasa tetap tercukupi, merasa tetap suami tetap support, oke, silahkan gitu. Itu seperti apa Bunda biasa mengawali agar disupport nih sama suami? Itu yang tadi saya katakan, bahwa satu, kita tetap menempatkan suami adalah pemimpin dan tertinggi dan menjadi imam di dalam rumah tangga, itu dulu. Satu, yang kedua, restu dari suami itu sangat penting. Yang ketiga, kita menjadikan suami itu sahabat dan tempat curhat, di mana ketika kita menjalankan semua aktivitas kita di luar dan di dalam untuk menjadi tempat mencari solusi yang terbaik. Kalau restunya sudah dapat, izinnya sudah dapat, kemudian suami dijadikan tempat curhat, suami dijadikan tempat sandaran, suami dijadikan semuanya dalam aktivitas kita, pasti keharmonisan di dalam rumah tangga itu dapat. Kenapa? Kacamata suami kepada seorang istri berpikiran bahwa istri saya bisa beraktivitas di luar dengan tidak menyingkirkan kewajibannya sebagai seorang istri di rumah. Akhirnya restu, dasar daripada suami memberikan restu itu menjadi membentuk suasana kekeluargaan yang harmonis. Itu dulu, dasarnya itu dulu. Kemudian berbagi waktu antara kewajiban menjadi seorang istri di rumah dan di luar, harus kita menghargai waktu. Dengan dasarnya kita sebagai umat Islam menjalankan sholat 5 waktu ini sudah menjadikan dasar kita sebagai perempuan di dalam rumah tangga dan di luar, otomatis sudah bisa berbagi. Karena kita sudah memanfaatkan waktu 5 waktu yang sudah kita laksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kita tidak tidur kesiangan, tetapi kita sudah bangun dari melaksanakan sholat 5 waktu. Itu sudah membuat kita segar, kita sudah bisa mengagendakan kegiatan kita. Kemudian di mata suami pun dia bersyukur karena kita bisa menjadi istri yang soleha gitu loh. Melaksanakan kegiatan dunia tetapi tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang istri melaksanakan
kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian dari kita disiplin dengan melaksanakan sholat 5 waktu itu berarti sudah bisa menggiring kita untuk bisa berbagi kewajiban kita sebagai seorang perempuan, yang mana bukan hanya sebagai seorang istri mengurus rumah tangga, tetapi bisa berbagi di luar. Dengan adanya kepercayaan yang kita tunjukkan kepada suami berawal dari rumah, pasti beliau tidak meragukan ketika kita berada di luar. Sehingga semua kegiatan yang kita lakukan di luar tidak ada rasa curiga. Karena apa? Dasar keagamaan saja di dalam rumah kita sudah lakukan. Berarti tidak ada lagi rasa was-was, jangan sampai suami istri saya kemana-mana gitu loh. Dia hanya di ormas, jangan sampai ada begini dan begono. Namanya zaman sekarang ya, ada cinta lokasi, ada orang dia mohon maaf, ini yang terjadi. Terus kemudian saya masuk di semua ormas. Karena itu tadi Mbak Dewi, saya menganggap semua kegiatan saya adalah bagian dari ibadah. Kemudian saya selalu menanamkan dalam diri saya harus bisa bermanfaat untuk semua orang. Kemudian sisa kehidupan saya ini harus bisa dinikmati oleh saya dan semua orang. Sehingga amal jariah yang saya lakukan ketika saya masih bernafas di dunia ini, saya mampu untuk memberikan apa yang saya punya, saya bisa memberikan kepada semua orang. Kemudian tadi berbicara tentang sekretaris bendahara, itu mungkin itu. Karena kita berdasarkan ibadah, sehingga orang melihat kita, profil kita itu tidak ada kepentingan. Tetapi bagaimana kita bisa mengajak orang lain, bagaimana kita bisa berdiri menjadi sesuatu yang memberikan rasa nyaman ke semua orang. Betul. Karena kita menduduki sebuah jabatan itu tidak menjamin bisa memberikan rasa nyaman ke semua orang. Tetapi kalau kita berdasarkan ibadah tadi dan bisa bermanfaat untuk semua orang, pasti ada rasa nyaman yang kita mampu memberikan buat diri kita dan orang lain. Iya, betul. Sehingga orang memberikan kepercayaan kepada kita untuk menduduki suatu jabatan itu, dia sudah tidak berpikir bahwa ada kepentingan, tetapi yang dia harapkan adalah kita mampu untuk membantu bagaimana membuat satu organisasi itu nyaman dan bisa dimiliki oleh semua orang. Potensi yang kita punya itu yang dipandang oleh orang. Ya karena udah menanamkan kepercayaan dulu kepada suami. Berarti salah satu tipsnya adalah menanamkan rasa kepercayaan di diri suami. Dan juga yang kedua tidak mengenyampingkan kewajiban sebagai seorang istri dan sebagai seorang umat. Terkadang kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, tapi kita tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang umat. Sholatnya disepelekan, kemudian dari hal kecil ini membuat kita dianggap tidak mampu. Artinya bukan tidak mampu, ada rasa ketidakpercayaan. Karena pasti was-was sebagai seorang suami, sholat aja contoh ya buat kita yang umat muslim ya. Sholat aja perintah Allah saja kita tidak bisa patuhi, bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan suami di luar. Tapi dengan dasarnya kita bisa tunjukkan ke suami bahwa 5 waktu saya tetap laksanakan on time. Tidak kemudian kacamata seorang suami pasti bisa diyakinkan bahwa istri saya keluar dengan adanya restu suami, dan saya percaya karena dari dalam rumah tangga ini kita sudah memberikan kepercayaan dengan praktek yang nyata. Kemudian bagaimana memberikan pengertian setelah pulang beraktivitas, kita bercerita, Pak tadi saya di sana begini-begini. Tanpa saya cerita, dengan adanya media sekarang, kemudian hasil yang dinilai oleh banyak orang pasti sampai kan ke telinganya. Oh ternyata istri saya seperti ini. Jadi yang tadi ada rasa curiga akhirnya hilang gitu loh. Akhirnya perjalanan kita direstui sama suami, di luar juga kita tetap dapat nilai ibadahnya, kesuksesan di dalam organisasi pun dapat. Jadi dasarnya itu ya. Harus itu tadi makanya diawali oleh tips yang tadi sempat Bunda Yani sampaikan, hormat kepada suami, memelihara kepercayaan suami. Masya Allah, ternyata ya suami memang memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Kalau Bu Ani sendiri nih, Bu Ani, untuk support dari keluarga gitu, dari anak-anak gitu, dari suami, itu seperti apa Bu Ani? Sehingga Bu Ani ini kan banyak ya, maksudnya taklimnya banyak gitu, dan itu
juga waktunya juga kan banyak. Itu Bu Ani seperti apa memanajemen itu, mengkomunikasikan kepada suami sehingga suami oke, silahkan beraktivitas di luar seperti itu. Baik, mungkin peran kita ya, kita semua ini ibu rumah tangga ya, kan gini judulnya aja emak ya, emak-emak. Jadi profesi kita utama dan pertamanya adalah sebagai emak, sebagai ibu gitu ya. Di pendidikan yang utama di dalam keluarga itu ibu adalah sekolah yang pertama gitu ya. Nah tentunya apa gitu peranan kita di rumah, kemudian di dalam rumah, kewajiban-kewajiban kita terhadap suami kepada anak gitu ya. Kita pun ketika kegiatan di luar tadi benar harus meminta izin, meminta ridho dengan suami gitu ya. Agar ketika kita beraktivitas di luar ya, di luar terutama bersosialisasi, bermasyarakat agar berjalan dengan baik ya tentunya tadi minta izin atau ridho dengan suami. Dan ketika beraktivitas di luar ya, kita dengan meminta izin tadi ketika keluar rumah dengan melangkahkan kaki dengan mudah, kemudian di dalam aktivitasnya juga menyampaikan gitu ya. Mungkin kalau Bu Yani tadi sebagai pendidik ya, saya juga mungkin ke ibu-ibunya gitu ya, bagaimana peran kita sesudah kita mengkondisikan di dalam rumah, dalam keluarga ya, baru kita bisa melanjutkan aktivitas kita di luar rumah. Jadi kita bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai aktivitas kita sehari-hari ya tentunya tadi di dalam kita berorganisasi, kemudian di lembaga-lembaga gitu ya, menjadi contoh gitu ya. Kalau saya itu mungkin moto belum dibacakan tadi ya. Moto saya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi apapun yang kita lakukan bisa memberikan manfaat, terutama dalam keluarga dulu gitu ya. Dalam keluarga kita, ke pasangan kita, kemudian ke anak-anak kita, kemudian ke orang lain. Jadi kewajiban kita, peran kita di dalam keluarga yang pertama dan utamanya adalah di rumah. Kemudian baru kita ke masyarakat dan skala terbesar negara ya. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang tentunya bisa memberikan manfaat tadi ya. Sebaik-baik kita dan sebaik-baik manusia dalam hadis itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat. Mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang kita biasanya ibu-ibu aktivitasnya lebih banyak ya dari bapak-bapak gitu ya. Taklimnya kan ibu-ibu taklim ya, ya, mendominasi betul-betul taklim gitu ya. Di mana aktivitas ibu-ibu itu memang harus strong ya, harus kuat gitu ya. Bagaimana kita fisik kita gitu ya, kemudian ya tadi keimanan kita dibangun tadi dengan bagaimana kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi ibu rumah tangga lah, ibu rumah tangga yang ideal, yang tentunya segala aktivitas direncanakan, kemudian minta diridhoi ya pada suami kita agar tadi perjalanan ketika kita di luar rumah, aktivitas kita di luar rumah dimudahkan gitu ya. Ya begitu. Wah, terima kasih banyak Bu Ani. Bu Ani lanjut nih sama Bu Ani. Tadi Bu Ani bercerita tentang peranan. Nanti Bunda Yan juga bisa menyambung. Bu Ani, untuk peranan dan kontribusi perempuan ya, kita sekarang berbicara tentang perempuan. Tadi kan kita sudah berbicara tentang peran kita sebagai seorang istri, bagaimana kita bisa berperan di luar sebagai seorang perempuan itu ya harus selesai dulu nih dengan masalah domestik kita, anak-anak dan istri. Kalau dari pendapat Bu Ani sendiri nih, bagaimana tentang peranan dan kontribusi perempuan di luar rumah itu seperti apa? Ya, baik. Bagi ibu-ibu ya, semuanya ibu-ibu itu maunya beraktivitas lebih nyamannya biasanya sesudah kondisi di rumah udah dikondisikan ya, ibu-ibu itu maunya keluar rumah. Kebanyakan ibu-ibu itu keluar beraktivitas atau bersosialisasi biasanya di luar rumah gitu ya, seperti arisan, pengajian dan sebagainya gitu ya. Jadi peran kita perempuan di luar rumah ya, tadi harus tetap menjaga apa yang telah menjadi batasan-batasan gitu ya. Jadi kalau kita pun beraktivitas di luar rumah ya, mungkin dari bagaimana memulai kita dari awal ya. Kalau yang saya sampaikan tadi ya, kita memperbanyak dengan mendekat kepada Allah dengan berdoa. Jadi mungkin dari aktivitas kita ketika kita mau melaksanakan aktivitas di luar rumah, maka di awal kita keluar rumah ya, melangkahkan kaki kita keluar rumah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga gitu ya, karena ibu-ibu atau emak-emak ini biasanya kalau sudah di luar
banyak sekali dan lain-lain gitu ya. Boleh jadi ketika tujuan ke majelis taklim atau tujuan ke acara-acara lain biasanya ada plus-plusnya gitu ya. Ada ke tempat ya ke rumah ya, jadi apa namanya ngobrol silaturahmi, tidak salah gitu ya. Jadi bagaimana kita tetap harus menjaga juga ketika mungkin izin, kadang kita izin pada suami misalnya jadwal tertentu gitu ya, tapi tiba-tiba jam yang sudah diberikan diizinkan itu ditambah gitu ya, ditambah dengan ya hal-hal ya tentunya kita berharap hal-halnya yang positif ya. Nauzubillah ketika setelah itu yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang emak. Gitu. Jadi ketika di luar rumah aktivitas kita harus sesuai dengan aturan-aturan ya. Kalau dalam Islam itu ya menutup aurat gitu ya. Tapi alhamdulillah di Timika ya dan di luarnya ya sahabat-sahabat RKI semua, alhamdulillah ibu-ibunya sudah kalau dalam menutup auratnya sudah rapi gitu ya, Masya Allah luar biasa gitu dengan berpakaian dengan yang luar biasa sudah menunjukkan bahwa ketika di luar rumah harus menjaga aurat, menjaga semuanya gitu ya ketika berada di luar. Karena banyak hal-hal yang terjadi gitu ya dari pakaian gitu ya. Jadi kalau kita mengingatkan kepada anak-anak remaja, mungkin anak-anak sekolah seperti Bu Yani, praktisi pendidikan gitu ya, bagaimana anak-anak ketika berpakaian di luar rumah yang mungkin tidak sesuai dengan ya agama kita gitu ya, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu yang harus dijaga. Demikian. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ini kayak warning ya buat kita ibu-ibu yang sering aktivitas di luar rumah. Ada batasan-batasan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ani. Kalau pendapat Bunda Yanis ini bagaimana? Sekaligus memberikan pendapat tentang figur pemimpin. Kan karena perempuan ini dalam konteks pembicaraan kita hari ini juga selain sebagai ibu rumah tangga di rumah, selain sebagai seorang istri, juga berperan sebagai pemimpin. Terutama Bunda Yani kan juga berpengalaman seperti sebagai pemimpin yayasan sebagainya. Kalau dari perspektif Bunda Yani sendiri, pemimpin perempuan itu seperti apa? Tadi berbicara peranan dulu ya. Berawal dari peranan, kemudian kita berbicara tentang kepemimpinan. Peranan kita berperan dan peranan kita di luar rumah itu didasari dengan niat. Nawaitu kita. Kalau dasar kita niatnya keluar untuk menjadi manfaat untuk orang lain, berarti semua perjalanan kita pasti bermanfaat. Karena selalu mengingatkan kita bahwa kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Tetapi kalau niat kita sudah keluar dari rumah, kemudian mengambil peranan sebagai seorang perempuan yang niatnya tadi tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, pasti peranan kita di luar akan sia-sia dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Kalau berbicara tentang peranan, sehingga dalam situasi apapun, mau di pasar, mau di warung makan, mau sedang kita ngobrol, mau kita saling dapat bercengkraman di pinggir jalan, pasti kita bermanfaat untuk orang lain dan pasti kita berbicara tentang yang bermanfaat. Iya. Itu dulu. Tapi kalau nawaitunya keluar dari rumah, contoh kita ke pasar mau beli pisang yang kita dapat. Gitu. Tapi kalau kita tidak ada niat dari rumah, pasti segala macam kita akan beli di pasar. Karena tidak ada tujuan. Berarti niat dari awal itu niat menentukan. dari kita keluar di rumah untuk berperan sebagai apa di luar rumah. Sekalipun hanya ke pasar, tapi kalau kita niatnya bermanfaat untuk orang lain, ketika bertemu teman di luar, kita tidak ngegosip, tapi pasti kita berbicara tentang yang bermanfaat. Betul. Itu dulu. Kemudian berbicara tentang kepemimpinan, jiwa kepemimpinan sebagai seorang perempuan. Kita harus, itu satu, datang dari niat kita dulu. Yang kedua, jadikan semua apa yang kita kerjakan adalah ibadah. Sehingga kepemimpinan kita sebagai seorang perempuan yang menjadi pemimpin adalah di mata orang, ketika kita sudah berniat untuk beribadah, pasti di mata orang menganggap kita pemimpin. Karena kita mampu memimpin sesuatu yang baik. Karena tidak semua orang pemimpin bisa melakukan, bisa menyampaikan tentang kebaikan dan memberikan contoh yang baik. Tetapi kalau sudah didasari dengan itu, dengan sendirinya pasti orang menganggap kita adalah pemimpin. Karena menjadi pemimpin belum tentu bisa menjadi pimpinan. Dan pimpinan belum tentu bisa menjadi pemimpin.
ini ada dua kata Dua yang kata, berbeda, iya. gitu. Karena belum tentu dua-dua ini kita bisa imbangi. Meskipun Seperti kata itu. dasarnya sama. Sama, tetapi Imbuhannya beda, iya, ternyata itu. beda. Jadi kita menjadi seorang pemimpin tuh harus mampu itu tadi, nawa itu dulu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekalipun dasar pendidikan kita terbatas di zaman sekarang, orang kan biasa takut. Saya tidak bisa bergabung di ormas ini karena pendidikan saya rendah. Kan itu yang kadang membuat perempuan merasa kecil karena pendidikan berawal dari mungkin keluarga yang terbatas dengan ekonomi sehingga dia tidak bisa mencapai suatu pendidikan yang tinggi, tanda kutip adalah sarjana ke atas. Tetapi karena dengan dia nawaitunya bermanfaat untuk orang lain, pemimpin itu dia bisa raih tanpa punya pendidikan yang tinggi. Karena apa? Niatnya itu membuat kebaikan. Pemimpin ini kan tujuannya bisa bermanfaat untuk orang lain dan jiwa kepemimpinan itu dibalut dengan kebaikan. Itu dulu, kalau itu sudah dapat, pasti dengan berjalannya waktu, zaman sekarang ini sudah milenial, medsos semua anak TK pun dia akan mengerti. Dengan membaca YouTube tanpa bisa tahu baca, dia bisa tahu, oh gerakan ini tujuannya ini, kalimat ini dia akan mengarah ke sini, walaupun dia tidak belajar. Itu membuat sebenarnya peluang besar untuk perempuan untuk memanfaatkan media, bukan untuk yang negatif, tetapi yang positif. Sehingga dia tidak tertinggal dengan pendidikan, dia tidak tertinggal dengan ilmu pengetahuan, dia tidak tertinggal dengan zaman. Dengan otomatis melalui media sosial, YouTube dan segala macam, Instagram, Facebook, kalau dia memanfaatkan itu untuk positif dan nawaitunya memanfaatkan ini untuk positif, pasti jiwa kepemimpinan itu Akan keluar. akan terbentuk. Dan orang akan Dan otomatis. orang akan menilai bahwa itu pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin adalah dasarnya adalah kebaikan dulu, menebar kebaikan, berdakwah itu dulu. Walaupun pendidikannya terbatas, tapi kalau nawaitunya untuk baik, dia tidak bisa mengaplikasikan dengan kalimat, tetapi dia bisa mempraktekkan dengan apa yang dia lakukan. Sekalipun dia hanya punya tenaga, dia tidak mampu untuk mengaplikasikan kalimat sesuai dengan dituntut dengan zaman yang ada sekarang. Tetapi orang sudah bisa percaya bahwa saya suka dengan dia. Karena dia tidak merekayasa kepemimpinannya, dia tidak mengada-ada kepemimpinannya. Saya suka dengan naturalnya. Karena semua orang mengimpikan pemimpin yang terbentuk natural dan tidak ada neko-nekonya. Jadi menjadi seorang figuritasnya itu Ya. terbentuk karena karakter yang dan niatnya. Kalau niatnya sudah datang hanya untuk kepentingan contoh dunia dan dia tidak berbicara akhirat, pasti dia akan menghalalkan segala cara kalau berbicara tentang dunia. Tapi kalau niatnya datang untuk akhirat dan dunia, pasti dia mengimbangi itu. Walaupun pendidikannya tidak tercover dari pendidikan, tapi niatnya saja itu sudah menjadi jalan pemulus untuk dia. Itu sudah loh. pahala Iya. secara tidak langsung sudah menebar Iya. itu tadi ya manfaatnya. Jadi dari berbicara pemimpin itu sebenarnya tergantung kembali ke niat kita. Kemudian yang membentuk jiwa kepemimpinan kita adalah apa yang sudah kita aplikasikan di lapangan, dan yang menilai adalah orang lain, bukan diri kita. Terkadang kita mau mengakui bahwa kita ini pemimpin, tetapi orang luar tidak mau mengakui itu karena penilaian tertinggi adalah di orang luar, bukan kita. Sekalipun kita contoh, jabatannya presiden, contoh ya, tetapi kita tidak bisa mengaplikasikan seorang yang harusnya sebagai seorang presiden itu seperti apa. Orang kan tidak akan pernah, warga ini kan dia tidak akan pernah simpatik. itu tadi konteks antara kepemimpinan dengan pimpinan. Itu, ya. Oke. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tergantung nawaitu kita. Dan orang simpatik dan bisa memberikan penilaian pemimpin ke kita tergantung apa yang kita lakukan. Dasarnya adalah niat dan ibadah. Wah, luar biasa. Wah, kayak ditampar-tampar saya ini. Kayak jep banget ya. Oh iya, betul. Berarti harus kepemimpinan dan pemimpin itu sesuatu, pimpinan dan kepemimpinan itu sesuatu yang berbeda. Dan perempuan sebagai seorang pemimpin ya, nawaitunya harus benar dulu nih untuk apa seperti itu. Karena figuritas itu akan terbentuk dari nawaitu tadi, begitu ya Bu Yani. Iya. Bu Ani sendiri gimana Bu Ani untuk memandang kepemimpinan perempuan, entah itu dalam organisasi, dalam lingkungan seperti itu, kepemimpinan tadi kan
Bu Ani juga sempat menyinggung peranan kita terhadap lingkungan dan juga yang paling besar adalah negara seperti itu kan. Berarti kan ada kepemimpinan yang bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan di situ seperti itu. Gimana menurut Bu Ani tentang sosok figur kepemimpinan perempuan? Ya, baik. Mungkin karena yang ditanya tadi ya figur pemimpin ya. Jadi memang kita semua, aktivitas kita semua ini dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin, sebagai prajurit gitu ya. Semuanya dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, yang itu yang saya takutkan ketika diberi amanah, maka kita jangan bilang alhamdulillah, tapi bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Adalah tanggung jawab kita dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi bagaimana kita memimpin? Yang pertama itu mungkin di kepemimpinan ya, contohnya saja di organisasi ya, organisasi yang Salimah yang saya sendiri sebagai pemimpin ketuanya memang harus memberikan inspirasi gitu, memberikan contoh yang terbaik. Jadi ketika kita menjadi seorang ketua, menjadi seorang pemimpin, kita harus melakukan dulu baru kita baru ngajak gitu ya. Ini yang berat gitu ya. Jadi kalau kita sama seperti seorang guru dengan murid, kalau kita memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, ya, contohnya saya ya berhadapan dengan ibu-ibu taklim biasanya, yang harus saya sampaikan, harus saya kerjakan dulu gitu ya, agar apa nanti ngeri-ngeri sedap gitu ya pertanggungjawabannya di akhirat gitu ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu yang pertama dia bisa memberikan inspirasi gitu ya. Kemudian contoh ya, kita akan mencontohkan Rasulullah ya sebagai contoh tauladan kita. Jadi contoh yang baik itu terdapat di Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam berkeluarga, dalam berpartai gitu ya, dalam berdakwah, dalam mendidik gitu ya. Salah satunya bisa kita contoh dari Rasulullah. Kemudian kita juga mampu memberikan pengaruh positif. Jadi ketika kita memimpin, ketika kita menjadi seorang pimpinan, kita berharap yang kita ajak itu mengikuti apa yang kita instruksikan. Ya walaupun ada kadang tidak semuanya bisa ya. Jadi tidak semua ya, apalagi ibu-ibu ya, tidak semuanya bisa kita ajak berlari gitu ya. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Pelan dan pasti. Kemudian yang berikutnya adalah memaksimalkan potensi. Jadi memaksimalkan potensi yang dimiliki. Jadi sesuai dengan, kalau dalam bahasa Arab itu kafaah, sesuai dengan skill. Jadi kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Harus begini. Tapi masing-masing kita punya keahlian, masing-masing kita punya skill gitu ya. Bagaimana kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam sebuah organisasi itu. Semua kita tidak sama gitu. Ada yang kemampuannya di bidang IT, kemampuannya di bidang ekonomi dan sebagainya gitu. Kalau dalam organisasi gitu, saya contohkan dalam organisasi karena saya di organisasi diamanai sebagai pemimpin hampir 10 tahun gitu ya. Masya Allah luar biasa berat gitu ya bagi saya untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas di dalam sebuah organisasi ini. Dan kemudian juga di dalam figur seorang pemimpin itu kita juga harus kalau dalam ini transparan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang biasanya dalam berorganisasi atau dalam lembaga biasanya ada yang harus kita sampaikan gitu ya. Harus kita sampaikan di depan umum gitu. Harus juga ada yang kita face to face gitu ya. Jadi tidak harus disampaikan semua. Mungkin ada dalam dalam teamwork kita ada yang kurang gitu, maka kita menyesuaikan gitu sesuai dengan penyampaiannya, sesuai dengan tidak harus di depan umum gitu ya. Kemudian belajar gitu ya. Jadi pemimpin, walaupun pemimpin tetap harus belajar gitu ya. Jadi kalau dalam ini ya siap memimpin dan siap dipimpin gitu ya. Ada moto juga ya, moto saya yang berikutnya itu adalah siap memimpin dan siap dipimpin. Jadi tidak semua pemimpin itu harus menginstruksikan atau menyuruh dan sebagainya, tapi siap juga sebagai menjadi masukan ya, menerima masukan dari betul. Ya kalau tadi ya dalam lembaga dan sebagainya, masukan dari teman-teman di organisasi tersebut. Yang gitu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana pemimpin itu dia bisa memberikan contoh yang baik, diawali dengan dirinya sendiri, kemudian menginspirasi tadi ya gitu. Jadi mudah-mudahan semua ya ibu-ibu atau emak-emak ya
semuanya ini sebenarnya sebagai pemimpin ya, apalagi rumah tangga tadi sebagai madrasah ya, sebagai pendidik utama, dan itu artinya pemimpin juga di dalam lembaga atau di dalam skala terkecil dalam keluarga. Mungkin ada tadi disebutkan juga pemimpin ketika di luar ya, di luar atau di masyarakat gitu ya. Kalau diamanahi ya tadi harus melaksanakan sesuai dengan tugas-tugas ya yang biasanya sudah diberikan tugas atau amanah dari pemimpin atau dari lembaga tersebut. Wah, luar biasa. Jadi sinkron ya, tadi sama Bunda Yani berpendapat kalau bahasanya Bunda Yani adalah figuritas ya. Kalau bahasanya Bu Ani adalah memberi contoh, harus dilaksanakan. Jadi itu memang hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama juga harus memberi figur, dan salah satunya adalah kejujuran. Ya. Betul, itu kejujuran, termasuk transparan, kejujuran terhadap suami, terhadap keluarga, apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya nih saya ke Bunda Yani. Tipsnya Bunda Yani ini apa sih rahasianya menjaga kebugaran tubuh? Kebugaran artinya kan ketika kita bisa berperan di luar, tubuh kita ini harus sehat dulu kan gitu. Kalau dari Bunda Yani, ada rutinitas apa yang mungkin bisa dibagi kepada kita sehingga tubuh itu selalu sehat sebagai seorang perempuan, sehingga bisa aktivitas di luar itu bisa dengan, kalau badan kita sakit kan kita nggak mungkin bisa berperan apa-apa di luar seperti itu. Kalau dari Bunda Yani sendiri sebagai aktivis nih. Itu yang tadi saya katakan, bahwa jadikan semua ini ibadah. Jadikan semua kegiatan kita ibadah, baik dalam rumah tangga maupun di luar. Kenapa saya bilang ibadah? Di dalam ajaran agama Islam itu kan apa yang kita lakukan, sholat 5 waktu itu bermanfaat untuk kesehatan. Kita sujud, kita ruku, kita menggerakkan duduk, semua tubuh ya, itu bagian dari olahraga. Kalau itu sudah kita lakukan rutinitas kita setiap hari sesuai dengan perintah Allah, satu pasti kita dapat olahraganya, dapat ibadahnya, dapat sehatnya, dapat staminanya dapat. Tinggal kita melengkapi dengan makanan-makanan yang bervitamin. Kalau kita sudah bangun subuh, pastikan di dalam Al-Quran, di ilmu Al-Quran, di dalam isi Al-Quran itu apa yang ada di semua di ajaran Al-Quran itu juga secara ilmu biologis dan segala macam itu sudah tergandung di dalamnya. Jadi gerakan kita bangun tidur, kata para dokter-dokter ya, para profesor, ahli-ahli gizi, stamina dan segala macam, di waktu-waktu tertentu itu kan ada waktu yang memang membentuk kita, membuat kita menjadi sehat. Jadi ketika kita bangun subuh, pastikan kita menghirup udara yang segar. Kemudian kita berwudu, itu sudah membuat kita segar. Kemudian pada dalam sisi kesehatan memerintahkan kita untuk mengkonsumsi air hangat. Jadi dengan waktu yang dini subuh, kemudian kita mengkonsumsi air hangat, saya itu. Jadi sebelum subuh, sebelum sholat subuh, sebelum sikat gigi saya konsumsi air hangat dulu. Karena saya pernah mendapatkan tips dari ilmu kesehatan bahwa air liur ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan tubuh. Jadi sebelum saya melakukan sikat gigi, saya minum dulu air hangat. Iya, air hangat minimal 2 gelas. Kemudian saya berwudu, sikat gigi, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sudah merupakan dasar dari olahraga. Habis itu dari situ kemudian setengah jam saya ikut tips-tips kesehatan. Setelah kita lakukan sholat 5 waktu, pasti kita berdoa tuh membutuhkan waktu ya. Jeda waktu dari kita melakukan sholat sampai dengan berdoa ini kan sudah tergantung kita ya, mau berdoa berapa lama itu kan kita yang mengatur. Ini secara tips kesehatan, dari mengkonsumsi air putih hangat sampai dengan mengkonsumsi vitamin tambahan seperti madu, karena ini dia kan ada mengandung manis. Jadi tadi air hangat sudah membersihkan dulu di dalam, kemudian kita mengkonsumsi setengah jam setelah kita mengkonsumsi air hangat, kita mengkonsumsi madu. Habis itu saya melakukan olahraga, saya memanfaatkan tugas saya sebagai istri. Saya menyapu, kan rumah saya 2 lantai nih. Iya betul. Iya, saya menyapu semua, saya menyapu barang-barang yang saya harus bergerak, apa semua saya lakukan. Berarti itu diniatkan sebagai olahraga. Iya, karena tadi kita dasarnya ibadah gitu. Kemudian melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri.
terkadang kan kita tidak memanfaatkan waktu ini. Jadi saya menyapu ini kan rumah saya luas gitu loh. Jadi saya turun naik tangga ini kan sudah membuat Aktivitas badan kita. tubuh gitu. Tinggal saya menyempurnakan dengan makan makanan yang bergizi. Itu Wah, yang luar membuat biasa. tetap stamina. Wah, ini ada tips baru nih. Jadi kalau bangun tidur, Ya. sebelum sikat gigi, minum air hangat, 30 menit setelah itu minum madu. Ya, Ya. badan diniatkan segala aktivitas di rumah. Karena kan alam bawah sadar itu terpengaruhi ya. Kalau kita niatkan menyapu kita Ya. adalah bagian dari olahraga, ya dia akan jadi olahraga. Seperti Dengan itu ya yang sendirinya dilakukan itu oleh menjadi Bunda bagian Yani. dari olahraga. Daripada kan kita harus pakai alat, kemudian kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang istri. Anak-anak juga tidak bisa mencontohi kita sebagai seorang ibu yang punya kewajiban untuk membersihkan rumah. Tetapi kalau kita memanfaatkan ini, sekali mendayung 2-3 pulau kita capai, ibadahnya dapat, kewajiban istri dapat, memberikan contoh yang baik buat anak-anak juga dapat. Jadi suami tidak berpikir begini, mentang-mentang istri saya ini aktivis, kemudian waktunya tersita di luar, Rumah tugas dia tidak di rumah tidak diurus. Itu dengan adanya hal-hal kecil begini yang terkadang kita tidak menyadari bahwa ini sangat bermanfaat, yang bisa melengkapi dan kita sebagai seorang istri sudah bisa menjawab kewajiban kita sebagai seorang istri. Gitu, mencuci piring dengan sendirinya waktu yang tadi kita manfaatkan untuk berangkat keluar dari rumah jam 8 punya schedule ini sudah terjawab dari subuh sampai jam 8 ini semua sudah Beres di rumah. itu. Sehingga istri dapat, ibadah dapat, aktivitas dunia dapat, akhirat dapat, imbang jalan, selesai. Kita Manajemennya ini yang kita perbaiki sehingga semua dapat. Jadi inti kalau ibadah pasti semua kita nikmati. Karena kita tahu apa yang harus kita menjalankan kewajiban dan hak dan kewajiban apa yang harus kita lakukan. Kalau niatnya ibadah, dasarnya. Tapi kalau dasarnya tidak dengan ibadah, pasti ada tujuan tertentu yang mengenyampingkan kewajiban kita yang lain. Apalagi kok nyapunya bersih-bersih sambil ngedumel. Nah, dapat emosinya gak dapat sehatnya. Wah. Jadi sambil sapu putar musik, kemudian kita olahraga gitu. Jadi enak, suami tidak ngomel, anak-anak juga menikmati. Oh, mama saya masih menyapu. Bahagia. Jadi kita menciptakan suasana itu. Ya, saya juga pernah mendengar salah satu di semi saya Dr. Aisyah Dahlan itu bahwa magnet dari kebahagiaan keluarga itu adalah ibu yang bahagia. Ya. Ibu yang bahagia tadi ya Bunda Yani menyampaikan bahwa ngepel nyapu rumah yang tapi dengan aktivitas yang menyenangkan diniatkan sebagai menjadi sesuatu yang dinikmati ya. Anak-anak melihat kita senang nggak diomelin. Ya itu jadi suami juga tidak punya rasa curiga ketika kita ada di luar karena terkadang tanda-tanda suami kita berubah di dalam sebuah keluarga. Ada perubahan adalah istri melakukan aktivitas di luar dengan mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang istri di rumah. Kebersihan terbengkalai, anak-anak tidak diperhatikan. Rawat, ya. Melayani seorang suami juga dengan tergesa-gesa. Tapi kalau kita memanfaatkan waktu ini dari sholat subuh ke sholat duha, ya kalau kita sebagai umat muslim ya, ini semua sudah tercover. Kita dari sholat subuh anggaplah jam 5 ya. Jadi orang lain masih ngorok, kita sudah memanfaatkan waktu ini. Jadi sehatnya dapat, kewajibannya dapat, aktivitas di luar dapat, tidak ada yang meragukan, semua saling percaya. Ya. Sudah dinikmati. Itu sahabat-sahabat LKI di rumah. Melakukan semuanya dengan niat ibadah sehingga kita bahagia. Ya. Seperti itu. Kalau dari Bu Ani sendiri nih, Bu Ani nih luar biasa ini juga. Kalau saya lihat kalau pagi itu sudah berjalan. Gimana Bu Ani menjaga stamina tubuh, kebugaran tubuh agar sehat seperti itu? Mungkin ada dari Bu Ani bisa berbagi dengan kami. Ya, baik. Luar biasa ya tadi olahraganya dalam sholat ya, itu luar biasa dari kita mulai niat ya berdiri sampai salam di situ sebenarnya sudah semuanya ya olahraga ada. Jadi imun, aman. Ya. Semuanya ada Betul. di Iman, sholat imun, aman. aman. Nah, ya kalau betul. Ya, jadi kalau dari saya ya, salah satunya kenapa ini sebenarnya termotivasi dari suami gitu ya. Dari awal
salah satunya kalau ibu-ibu itu kan kepengen badannya ini ya Ideal. seimbang gitu ya. Orang tidak mau gemuk gitu, aku gemuk gitu ya. Saya gemuk. Maka salah satu Iya. ya ya, jadi salah satunya rutinitas yang harus dilakukan adalah dengan berolahraga. Jadi olahraga ini ya silahkan saja memilih masing-masing cara dan bentuk. Yang penting intinya kita bergerak ya, bergerak. Jadi bergerak itu olahraganya ya silahkan mau tadi luar biasa ya Bu Yani ya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Yang saya lakukan karena saya juga aktivitas ya ibu rumah tangga dan kemudian di dalam beraktivitas juga tadi saya kepingin tadi ya mencontohkan gitu ya, mengajak gitu ya. Jadi dari apa namanya yang saya lakukan olahraga jalan atau lari atau bersepeda itu biasanya apa ya karena sudah terbiasa tadi ketagihan gitu ya ketika tidak jalan satu hari kaki ini rasanya tidak apa ya tidak bisa bukan tidak bisa berjalan ya ketika tidak dilakukan kaki ini kepingin aja gitu melakukan gerakan-gerakan itu dan ini memang memanfaatkan waktu ya kadang memang waktu yang harus kita manage itu ya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Jadi ada jadwal kita apa namanya harus dijadwalkan pagi, ada jadwal olahraga dan semuanya ya dalam rumah tangga juga kita sudah terjadwal juga bagaimana ketika di dalam rumah tangga kita melakukan kewajiban kita, amanah-amanah kita gitu ya. Dan kemudian yang tak kalah lagi kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan gitu dalam pola makan juga. Makan itu kan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tapi kebanyakan kita belum lapar udah makan kemudian sampai kadang kekenyangan, apalagi makanan di Timika itu Masya Allah dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu ya, luar biasa. Timika, betul. Saya ya semenjak hijrah ke Timika itu luar biasa, semuanya ada makanan itu dari Sabang sampai Merauke itu dan semuanya ya luar biasa. Saya pas di Timika suka semua gitu ya, yang kalau di daerah saya gitu makannya tertentu saja, tapi kalau sudah di Timika Masya Allah luar biasa rizkinya Allah ya dari makan. Dan kita juga harus menjaga tadi betul pola makan ya. Pola makan kita gitu ya disesuaikan dengan ya kadang kita yang bagusnya tadi air putih tadi luar biasa juga. Kemudian apa ya kalau ibu-ibu itu kayaknya perlu juga perawatan gitu ya. Perawatan gitu ya. Perawatan. Wow. Perawatan ala-ala ibu lah gitu ya. Mungkin ini saya juga bukan berpesan ya mengajak semua emak-emak ya, emak-emak Timika terkhusus gitu ya untuk karena kita harus memberikan yang terbaik tadi ya di dalam keluarga ya dengan pasangan kita gitu ya, perawatan dan sebagainya ini sangat penting gitu juga karena menjaga kesehatan juga ya, kesehatan tubuh gitu. Jadi di Timika itu kan banyak apa namanya tempat-tempat perawatan yang mungkin bisa kita apa namanya melaksanakan perawatan tersebut. Karena tadi tidak hanya kita aktivitas di luar dengan cukup berolahraga gitu ya, tapi perawatan juga ya, perawatan dari dalam gitu ya, inner beauty kalau bilangnya orang bilang ya, perawatan dari dalam. Wah luar biasa. Satu poin terakhir perawatan. Perawatan ini selain sebagai me time-nya ibu-ibu ya, me time-nya emak-emak itu juga ya kalau kita niatkan sebagai ibadah karena mempercantik diri di depan suami itu ibadah, betul? Dan salah satu tips yang tadi juga disebutkan sama Bu Yani di awal untuk harmonis menciptakan keluarga harmonis, salah satunya itu tadi menjaga biar suami tetap nyaman dengan kita, salah satunya dengan perawatan. Wah ini kayaknya udah seru banget tapi waktu udah hampir di ujung waktu nih teman-teman semuanya. Kita luar biasa ya hari ini dapat ilmu yang selesai di sini bisa kita mulai gitu. Kita bisa mulai dari rumah. Tadi sudah banyak banget dijelaskan oleh Bunda Yani, juga dijelaskan oleh Bu Ani ya, dari berbagai perspektif pemikiran ya yang beliau-beliau ini Masya Allah memberikan tips dan memberikan wawasan tentang bagaimana kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin di luar. Jadi semuanya seimbang. Kata Bunda Yani tadi, semuanya harus seimbang. Kalau kata Bu Ani, iman, dan aman. Kalau Bunda Yani, semua harus seimbang. Pahala dapat, sebagai seorang istri dapat, surganya juga dapat. Masya Allah itu seimbang semuanya. Mungkin ada kata terakhir pesan kepada para emak-emak di Timika Raya ini yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini Bu, tentang
obrolan kita pada hari ini. Ke Bunda Yani dulu. Oke, sebelum saya memberikan pesan-pesan ya, buat seluruh perempuan setimika raya, kata moderator cantik ya. Selamat Hari Keluarga Nasional buat seluruh perempuan sedunia, khususnya di Indonesia, lebih khususnya lagi yang ada di Kabupaten Timika, Papua. Pesan saya, jadikan diri kita sebagai seorang perempuan yang dapat membanggakan orang tua, keluarga, suami, anak, bangsa dan negara. Jadikan semua sisa kehidupan kita adalah bermanfaat untuk orang lain, dan apapun yang kita lakukan jadikan itu adalah nilai ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan dan diciptakan oleh Allah sebagai seorang Hawa, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita bisa bermanfaat, dan ketika kita meninggalkan dunia ada kenangan indah dan cerita yang tidak pernah terputus dengan semua amal jariah yang kita manfaatkan melalui organisasi, rumah tangga, keluarga, karya, dan itu akan meninggalkan cerita yang indah. Dan sepanjang orang menyebut tentang kebaikan kita dan di situ ada kenangan terindah, maka di situ juga amal jariah kita akan mengalir. Tetapi kebalikan, jika kita menyia-nyiakan waktu kita sebagai seorang perempuan yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ibu, yang mana surga adalah di bawah telapak kaki ibu, maka kita akan sia-sia menjadi seorang wanita yang memiliki waktu di dunia hanya sementara, dan dunia ini adalah tempat transit untuk kita semua. Karena itu marilah sisa kehidupan kita ini jadikan kita adalah wanita, istri, ibu rumah tangga, wanita karir yang membanggakan, beriman dan bertakwa kepada Allah untuk semuanya. Masya Allah, bermanfaat dan menjadikan semua aktivitas kita adalah ibadah. Masya Allah. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu Ani ada pesan buat mak-mak di luar sana. Baik, ini pesannya terutama untuk saya sendiri ya. Tadi saya mengajak, kemudian diawali dulu dengan pribadi diri saya sendiri. Yang terakhir dari obrolan kita, yang pertama adalah kita harus taat kepada Allah, gitu, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada pemimpin. Pemimpin ini di skala terkecil dalam keluarga kita ya, pasangan kita, suami kita, kemudian skala terbesar bagaimana kita sebagai warga negara ya, tentunya kalau di negara Indonesia. Kemudian bagaimana kita senantiasa bisa tadi ya, sama yang bisa memberikan manfaat ya untuk orang lain, manfaat bagi orang lain, sedikit apapun kita sampaikan gitu ya. Dalam hadis itu sampaikan walau satu ayat, balighu walau ayah gitu ya. Sampaikan kebaikan-kebaikan meskipun sedikit. Jadi tidak harus banyak gitu ya, walaupun sedikit kita bisa memberikan tadi ya, manfaat ya, sama saya seide dengan Bu yang. Kemudian kita mengajak kebaikan kepada siapapun ya, terutama karena kita emak-emak ya, keluarga, kemudian perempuan, anak ya, anak-anak gitu ya. Memang anak-anak ini perlu dekat dengan seorang ibu ya sebenarnya ya. Jadi pendidikan utama anak-anak ini dari seorang ibu gitu ya. Bagaimana kemampuan kita, apa yang kita miliki ya, yang kita miliki untuk tadi melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir adalah menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai seorang ibu ini harus menjadi lebih baik lagi, menjadi ibu yang kalau dalam ininya ya, menjadi ibu yang soleha, dan kita bisa mensolehkan. Ya. Soleh kemudian bisa mensolehkan orang lain. Tadi di skala keluarga, kemudian masyarakat, umat, dan negara kita, terus negara Indonesia. Dan terakhir juga selamat keluarga Indonesia, Hari Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan keluarga kita semua tadi ya yang di Timika, semua yang ada di Timika dan seluruh Indonesia ya seluruhnya menjadi keluarga yang di awal tadi ya, kalau dalam Islam kita dia sakinah, mawadah dan rahmah, dan senantiasa tadi bisa memberikan manfaat walaupun sedikit gitu ya. Demikian. Terima kasih kepada Bu Ani dan juga Bunda Yani yang sudah kita repotin sudah mau berbagi ya ilmunya yang luar biasa. Ini ilmu yang mungkin kita tidak dapatkan di bangku sekolah, tapi ini yang kita dapatkan dalam madrasah kehidupan kita. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman dan sahabat-sahabat RKI semuanya, hari ini kita sudah mendapat banyak ilmu ya dari dua
tokoh kita, dari dua figur pemimpin kita gitu ya. Karena beliau-beliau ini pemimpin, Masya Allah, dan kita bisa mencontoh beliau-beliau ini dalam beraktivitas di luar. Apa yang harus dilakukan di rumah, bagaimana memanajemen tadi sudah dipaparkan, insya Allah jelas gitu, seperti itu. Saya mewakili Rumah Keluarga Indonesia mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional 2022. Semoga keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bermanfaat, keluarga yang berkualitas, keluarga yang harmonis, dan keluarga yang bisa membawa kita, bisa menjadi amal jariah kita, kata Bu Undayani tadi. Demikian sahabat-sahabat RKI semuanya, perjumpaan kita pada sore hari ini. Bulan depan kita akan bertemu lagi insya Allah di tanggal 10 Juli 2022 dalam rangka Hari Anak Nasional. Ada apa ya? Nah, kita akan mengulik tentang bagaimana kehidupan anak-anak budaya anak-anak suku Kamoro. Wah, ini kita yang ditimikan nih harus lebih paham nih. Jadi jangan lupa ya, nanti disaksikan terus, ngetik di tanggal 10 Juli 2022 tetap di channel yang sama. Saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Indonesia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Ani, terima kasih, sehat selalu. Ya, Bu Ani, salam Palembang ya. Ya, lagi di Palembang. Di Palembang ya, jauh di Pulau Sumatera. Oh, Sumatera. Oh, Bu Ani, sukses ya. Ya, sukses untuk Bu sekeluarga ya. Mohon maaf lahir